Kulit merupakan organ terluas yang melindungi tubuh kita, namun rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk infeksi dan gangguan dermatologis, yaitu penyakit kulit seperti kurap, infeksi jamur, dan kutu air. Apa saja sih gejala dan cara pengobatan dan cara pencegahannya? Kita akan bahas seputar topik ini bersama saya, Dr. Gama, hari ini di channel Kata Dokter. Baik, jadi jamur kulit adalah infeksi yang menyerang dari integumen kulit. Nah, infeksi dari kulit ini sebenarnya banyak penyebabnya. Bisa karena infeksi virus, bisa juga karena infeksi bakteri, namun yang lebih sering adalah jamur. Di mana jamur ini ada beberapa jenis juga ya, namun yang paling sering adalah jamur jenis dermatofit. Jamur ini biasanya senang pada area-area kulit yang lembab. Area kulit yang lembab seperti pada area telapak kaki, kemudian telapak tangan, area kulit kepala, bisa juga ada di kulit telinga. Nah, paling sering adalah di area selangkangan atau ketiak. Jadi tentu kamu harus menjaga kelembapan dari kulit kamu agar terbebas dan terhindar dari penyakit jamur kulit. Jadi, ciri-cirinya yang pertama adalah ada perubahan warna di area kulit. Biasanya berwarna kemerahan, berwarna lebih gelap, atau bahkan hypopigmentasi atau berwarna putih. Nah, disertai juga dengan ciri-ciri central healing, yaitu bagian tengahnya lebih reda atau sama tingginya dengan kulit sekitar, namun bagian pinggiran dari lesinya terlihat lebih merah dan lebih tinggi karena lebih aktif dari jaringan yang di tengahnya. Nah, kemudian bisa juga disertai rasa nyeri atau terbakar apabila jamur kulit tersebut digaruk berlebihan sehingga menimbulkan proses peradangan, dan bisa terjadi infeksi sekunder disertai dengan infeksi virus dan bakteri, tentu akan menambah keparahan dari infeksi kulit tersebut. Nah, infeksi jamur ini seringkali disebut dengan bahasa awamnya yaitu kurap ya. Namun sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis atau nama dalam istilah medis seperti Tinea capitis, Tinea inguinalis, dan beberapa nama medis lainnya. Nah, pada infeksi jamur ini juga bisa kering dan juga bisa basah. Pada kering biasa menimbulkan skuama-skuama halus karena hifa-hifa dari jamur tersebut akan membuat kulit menjadi kering sehingga jaringan atas kulit itu terkelupas. Bisa juga bersifat basah atau lembab sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Sebenarnya, apabila infeksi jamur kulit tadi tidak terlalu berat atau ringan-ringan saja itu tidak berbahaya ya. Yang penting diobati segera, mendapatkan penanganan yang tepat, dan menjaga kebersihan tubuh secara utuh. Namun, jika infeksi jamur tadi menyerang seseorang dengan imunitas yang sangat rendah, atau infeksinya terlalu luas, bahkan bisa sistemik dan menyerang organ-organ dalam, seperti jamur yang bisa menyebabkan pneumonia, atau jamur yang bisa masuk ke dalam organ kewanitaan. Nah, tentunya akan menimbulkan efek jangka panjang yang kurang baik. Jadi, infeksi kulit karena jamur yang menyerang lebih luas anggota organ tubuh bagian dalam itu bisa menyebabkan bahaya yang cukup serius. Salah satu penyakitnya contohnya adalah pneumonia yang diakibatkan oleh mikosis atau jamur yang menginfeksi bagian dalam paru. Jadi tetap hati-hati ya, meskipun infeksi jamur kamu terlihat ringan, kalau bisa diatasi segera dengan berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat. Untuk infeksi jamur yang ringan, kadang ada beberapa yang bisa sembuh dengan sendirinya dengan higienitas yang bagus, yaitu rutin membersihkan area yang berjamur tersebut dan menjaga kebersihan diri. Namun, untuk beberapa kasus tentunya dibutuhkan beberapa obat. Nah, obat untuk anti jamur ini ada beberapa jenis. Yang pertama, yang paling sering digunakan adalah obat topikal dalam bentuk krim, kemudian dalam bentuk salep, bisa juga dalam bentuk spray atau bahkan sampo untuk menangani jamur yang ada di area kulit kepala. Nah, obat topikal tadi digunakan apabila area infeksi jamur kulitnya tidak terlalu luas. Namun, apabila area yang dijangkiti penyakit tadi lebih luas, areanya lebih banyak, bahkan sistemik, bisa menggunakan obat-obatan oral seperti ketoconazole atau jenis-jenis obat anti jamur lainnya.
Nah, untuk menghindari kamu terkena jamur kulit, tentu yang harus pertama diingat adalah menjaga kebersihan dari kulit kamu dengan rutin mandi ya, minimal 2 kali sehari, terutama setelah beraktivitas mengeluarkan keringat. Setelah mandi, jangan lupa dikeringkan sampai benar-benar kering menggunakan handuk yang bersih. Tidak boleh berganti-gantian handuk satu orang dengan orang lainnya. Kemudian, tidak boleh menggunakan alat-alat pribadi seperti sikat gigi, handuk, atau peralatan pribadi lainnya bersama-sama, lalu menggunakan pakaian yang tidak terlalu ketat dan menggunakan jenis bahan yang mudah menyerap keringat. Jangan lupa selalu menggunakan alas kaki apabila ingin ke tempat yang kotor atau ke tempat luar. Kamu juga harus menjaga daya tahan tubuhmu dengan konsumsi makanan yang tinggi protein, mengandung vitamin dan mineral seperti sayur dan buah. Nah, konsumsi air putih juga harus cukup untuk menjaga kelembaban dari kulit kamu agar tidak mudah terinfeksi penyakit. Lalu, untuk kamu yang memiliki hewan peliharaan di rumah, jangan lupa ya untuk rutin memeriksakan kebersihan dari hewan peliharaan dan membersihkan kandang juga kotoran hewan karena bisa jadi dari situ sumber jamur yang seringkali muncul. Dan yang terakhir, hindari kontak langsung dengan area kulit yang terinfeksi atau orang lain yang sedang terinfeksi penyakit tersebut. Jaga tanganmu ya, jangan lupa menjaga kebersihan karena sumber utama penularan penyakit banyak dari tangan kalian sendiri. Sobat Kata Dokter, menjaga kebersihan dan kesehatan kulit itu sangat penting untuk mencegah infeksi dan masalah kulit lainnya. Dan jika kamu mengalami penyakit ini, pengobatan yang tepat waktu dan konsultasi dengan dokter harus segera dilakukan agar tidak memperparah kondisi kamu. Kalau kamu nonton sampai habis, coba tinggalkan emoji ini ya, agar aku tahu nih kalau kamu sudah menerima informasi kali ini dengan baik. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!